30 menit berlalu. Ares keluar dari dalam kamar mandi. Dia melihat Nadine yang kembali memejamkan matanya di atas ranjang. Ares mengeringkan rambutnya dengan menggunakan handuk. Setelah itu, dia menghampiri Nadine. Ares duduk di tepi ranjang dengan hanya menggunakan handuk yang terlilit di pinggangnya. Dia menatap wajah Nadine dengan dalam. Tak ada sedikit pun penyesalan di wajah Nadine. Wanita itu benar-benar tulus menolongnya. Sebenarnya terbuat dari apa hatimu ini, sayang? Meskipun aku pernah melakukan kesalahan, kamu masih saja rela mengorbankan dirimu untukku. Gumam Ares yang kagum akan sifat wanita yang ada di hadapannya saat ini. Ares menundukkan kepalanya, lalu mencium kening Nadine. Disibakkan rambut Nadine yang menutupi wajah dan juga lehernya. Ares tercengang melihat begitu banyak kiss mark di leher Nadine. Apa aku seganas itu hingga membuatnya selelah ini? Gumam Ares sambil menggelengkan kepalanya. Sayang, bangun, mandi dulu gih, ucap Ares sambil mengusap pipi Nadine dengan lembut. 5 menit lagi, aku masih ngantuk, gumam Nadine dengan mata yang masih terpejam. Ares terkekeh melihatnya. Apa kamu tidak lapar? Tanya Ares perhatian. Nanti saja makannya, rengek Nadine. Dia merasa matanya lengket, susah untuk dibuka. Akhirnya, Ares membiarkan Nadine terlelap. Dia juga merasa kasihan dengan wanitanya, karena semalam sudah memaksanya untuk melayaninya hingga semalam suntuk. Ares membuka ponselnya. Banyak pesan masuk dari ibu dan juga ayahnya. Dia tidak membalasnya. Dia akan berbicara langsung dengan kedua orang tuanya nanti. Ares memutuskan memesan makanan terlebih dahulu. Setelah itu dia menghubungi Kenzo untuk membawakan baju untuk dirinya dan juga Nadine. Karena baju yang semalam sudah tidak layak pakai. Milik Nadine juga sudah robek akibat ulahnya. Selang beberapa lama bel pintu pun berbunyi. Ting tong, ting tong. Ares yang mendengar pun langsung beranjak dari sofa dan membuka pintu. Ceklek. Ternyata yang datang room service yang mengantarkan makanan pesanannya. Terima kasih, ucap Ares mengambil alih troli makanan itu. Dia tidak membiarkan orang lain masuk ke dalam kamarnya karena takut dia melihat Nadine yang masih terlelap dalam keadaan polos. Meskipun tertutup selimut, tapi Ares tetap tidak rela. Ares mendorong troli itu masuk ke dalam kamarnya dan kembali membangunkan kekasihnya. Sayang, bangun. Makanannya sudah datang nih, ucap Ares mencubit pipi Nadine dengan pelan. Nadine menggeliat lalu membuka matanya. Ayo bangun, kamu makan dulu atau mandi dulu sayang, tanya Ares. Aku mau mandi dulu aja, tapi bagaimana dengan bajuku? Saut Nadine ketika melihat bajunya ia mengenaskan di atas lantai. Sebentar lagi mungkin Kenzo akan datang. Tadi aku sudah minta dia membawakan baju untuk kita, ucap Ares. Nadine mengangguk. Dia mencoba mendudukkan tubuhnya. Akan tetapi dia merasakan sesuatu yang sakit di bawah sana. Desis Nadine. Kenapa? Tanya Ares khawatir. Sakit, jawab Nadine malu. Maaf, aku sudah menyakitimu sayang, ucap Ares menatapnya dengan sendu. Dia berjanji akan membalas Melody yang sudah berani menjebaknya hingga membuat dirinya melukai wanita yang selama ini ia jaga selama ini. Gara-gara obat sialan itu membuat Ares mengingkari prinsip hidupnya. Padahal sejak dulu Ares sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyentuh atau merusak wanita sebelum ada ikatan yang sah. Dia tidak mau kejadian dulu ayahnya yang menghamili ibunya terulang pada dirinya. Tapi karena wanita tidak tahu diri itu, kini dia melanggar prinsip yang ia buat. Aku akan menggendongmu, ucap Ares lalu mengangkat tubuh Nadine. Nadine langsung mengeratkan selimutnya agar tidak terlepas dari tubuhnya. Ares menurunkan tubuh Nadine ketika sudah sampai di dalam kamar mandi. Lalu Ares mengisi bak mandi dengan air hangat dan menuangkan sedikit aromaterapi agar membuat tubuh Nadine menjadi rileks.
Sudah sayang, ucap Ares kemudian keluar dari dalam kamar mandi. Tak lama bel kembali berbunyi. Ares yakin kalau yang datang adalah Kenzo, asistennya. Ceklek. Tebakannya benar, kalau yang datang itu adalah Kenzo. Dia membawa 2 paper bag untuknya. Terima kasih. Hari ini aku dan Nadine tidak akan masuk kantor. Tolong kamu handle semua pekerjaanku hari ini. Ujarnya memberitahu Kenzo. Iya Res, jawab Kenzo tak semangat. Bagaimana dengan Melody? Tanya Kenzo karena semalam dia dibantu Firman, asistennya Gama, menangkap Melody dan juga 2 orang suruhannya. Kau tahan dulu. Setelah urusanku selesai, aku akan menemuinya, saut Ares. Kenzo mengangguk paham. Dia tahu permasalahan Ares saat ini. Kalau tidak segera diselesaikan, takut masalahnya akan semakin besar. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu diobrolkan, akhirnya Kenzo pun pamit. Dia harus segera pergi ke kantor untuk mengerjakan pekerjaannya, karena bisa dipastikan hari ini dia akan lembur. Ares segera memakai pakaiannya. Dia membuka email sambil menunggu Nadine selesai mandi. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Nadine keluar dengan menggunakan bedrock. Ini bajunya sayang, ucap Ares sambil memberikan sebuah paper bag kepada Nadine. Ini apa? Tanya Nadine. Baju untukmu, jawab Ares sambil mengusap puncak kepala Nadine dengan sayang. Nadine kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti pakaian. Setelah selesai, Nadine keluar dari kamar mandi. Kemudian dia menghampiri Ares yang sedang duduk di sofa dengan beberapa makanan yang sudah berjajar rapi di atas meja. Ares yang melihat kedatangan Nadine langsung meletakkan ponselnya di atas meja. Sini, ucap Ares seraya mengulurkan tangannya dan membawa Nadine duduk di sampingnya. Mereka berdua mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Kamu yakin akan menjelaskan semua kepada orang tuamu? Tanya Nadine setelah selesai makan. Iya sayang, bagaimanapun juga aku harus minta restu kepada mereka berdua. Tak hanya kepada orang tuaku, tapi juga kepada orang tuamu, jawab Ares. Tapi kau tak perlu menceritakan tentang kejadian yang semalam, Res. Ujar Nadine khawatir. Dia takut mereka akan marah. Percuma kita menutupinya, sayang. Pasti tak lama ayahku akan mengetahuinya. Aku salah, aku harus menanggung konsekuensinya, saut Ares yang mengakui akan kesalahannya. Mau serapi apapun Ares menyembunyikan masalahnya, pasti ayahnya itu akan mengetahuinya. Entah ayahnya tahu dari siapa, Ares juga tidak tahu. Tapi semua ini bukan murni kesalahanmu, Res. Ini semua terjadi karena jebakan dari Melody. Ucap Nadine, dia benar-benar mengkhawatirkan kekasihnya. Tapi kalau aku lebih waspada, pasti semua ini tidak akan terjadi, sayang, balas Ares. Nadine menghela nafas panjang. Kalau begitu aku akan ikut pulang ke rumahmu. Aku juga salah karena menyerahkan diri ke kamu, tegas Nadine. Dia tidak akan membiarkan Ares menghadapi masalahnya seorang diri. Setidaknya dia bisa ikut menjelaskan kepada kedua orang tua Ares. Aku bisa mengatasinya sendiri, sayang. Nadine menggelengkan kepalanya. Wanita itu benar-benar keras kepala. Ya sudah, kamu boleh ikut, putus Ares akhirnya. Pukul 9 pagi, mereka check out dari hotel. Ares melanjutkan mobilnya pulang ke mansionnya. Ares menggandeng tangan Nadine masuk ke dalam mansionnya. Jantung Ares berdegup kencang saat melihat kedua orang tuanya yang sudah menunggunya di ruang tamu. Apa kamu takut? Kalau iya, lebih baik kita tunda saja, bisik Nadine ketika melihat wajah gugup dari Ares. Ares menggelengkan kepalanya sambil mengeratkan genggamannya di tangan Nadine. Lalu mereka berdua kembali melajukan langkahnya menyapa kedua orang tua Ares. Nevan memicingkan matanya melihat sang putra datang bersama dengan Nadine. Apa semalam putranya tidak pulang karena menginap di rumah gadis itu? Dalam hati Nevan menerka-nerka. Selamat pagi ayah, ibu, sapa Ares. Pagi, saut Nevan dengan datar. Ares duduk diikuti oleh Nadine di sampingnya. Dari mana kamu semalam tidak pulang? Darendra Arestama Alexander, tanya Nevan dengan dingin. Dek, kalau ayahnya sudah menyebut nama lengkapnya, berarti ayahnya sedang marah padanya. Karena tak biasanya ayahnya memanggil dirinya dengan sebutan nama, apalagi nama lengkap. Itu sangat jarang kecuali kalau sedang marah seperti ini. Ares hanya diam saja sambil meremat tangan Nadine.
Dia bingung harus menjawab apa. Kalau jujur, pasti dia akan membuat kecewa kedua orang tuanya. Tapi tidak ada cara lain selain mengatakannya. Dia berharap kedua orang tuanya mau mengerti. Karena ini murni bukan kesalahannya. Kenapa diam saja? Apa kau semalam menginap di rumah Nadine? Tanya Nevan penuh selidik. Ares menggelengkan kepalanya tanda tebakan ayahnya itu salah. Lalu, desak Nevan. Semalam Ares menginap di hotel sama Nadine, ayah. Jawab Ares dengan jujur. Apa benar begitu, Nadine? Kini Anika yang membuka suara. Dia ingin memastikan perkataan putranya itu benar atau tidak. Benar, Tante, jawab Nadine dengan gugup. Anika menghela nafas panjang. Ia tidak menyangka putranya akan seberani ini mengajak anak gadis orang menginap di satu kamar hotel. Pikiran Anika sudah kemana-mana. Ares akan menikahi Nadine, ibu, ucap Ares tiba-tiba, membuat Anika tercengang. Kenapa tiba-tiba? Kalian tidak melakukan sesuatu kan? Tanya Anika curiga. Ares meniduri Nadine, bu, jawab Ares sambil menghela nafas panjang. Jedar. Hati Anika hancur berkeping-keping bak tersambar petir di pagi hari. Anaknya baru saja pulang dan mendengar putranya melakukan sesuatu hal yang paling ia benci. Dia tidak mau kejadian dulu dirinya dan suaminya terulang lagi kepada kedua anaknya. Ayah membesarkanmu bukan untuk menjadi bajingan, Ares. Seharusnya kau menjaganya, bukan malah merusaknya. Apa kau tidak bisa menahannya, ha? Nevan memukuli putranya secara membabi buta. Om, Hani, pekik Nadine dan Anika secara bersamaan. Nadine beranjak dari tempat duduknya dan langsung menghalangi Nevan yang hendak memukul Ares lagi. Jangan bela pria bajingan ini, Nadine. Dia sudah merusak masa depanmu, ucap Nevan. Nadine menggelengkan kepalanya sambil memeluk Ares. Ini bukan kesalahan Ares, Om, Tante, bela Nadine. Minggir, Nadine, biar Om kasih pelajaran sama anak bajingan ini. Nevan menarik tangan Nadine agar menyingkir dari putranya, tapi itu sulit, karena Nadine memeluk erat tubuh putranya. Anika maju dan menarik lengan suaminya. Sabar, Hani, kita bisa bicarakan ini baik-baik, ucap Anika lembut sambil mengusap dada suaminya. Dia sudah mengecewakan kita, sayang, ucap Nevan sambil memijit pelipisnya. Aku gagal mendidiknya, sayang. Dia menjadi brengsek sepertiku, lirih Nevan sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa. Dia mengingat dulu pernah menghamili istrinya di luar nikah. Ayah tidak pernah gagal mendidik kami. Semua ini terjadi bukan karena kesalahan Kak Ares, tapi kesalahan Melody yang sudah memasukkan obat perangsang ke minuman Kak Ares. Karena takut terjadi sesuatu kepada Kak Ares, akhirnya Kak Nadine memutuskan untuk menolong Kak Ares. Ara bukan mau membela Kak Ares, ayah. Tapi memang begitu kejadiannya. Karena semalam Ara melihat sendiri kejadian itu di hotel, ucap Ara sambil menuruni anak tangga. Dia mendengar keributan di bawah dan memutuskan untuk melihatnya. Nevan mengepalkan tangannya mendengar penuturan dari putrinya, semakin membuat Nevan membenci mantan kekasih putranya itu. Lagi-lagi perempuan itu, ucap Nevan mengeratkan rahangnya karena emosi. Ara duduk di samping ayahnya. Kenapa kamu tidak bilang, sayang? Tanya Anika tak habis pikir dengan putranya. Ares dibantu Nadine menghampiri orang tuanya dan meminta maaf. Maafkan Ares, ibu, ucap Ares. Bukan tidak mau bilang, tapi Ares tidak ingin memancing emosi ayahnya. Jika ayahnya itu marah, bisa saja ayahnya itu menghancurkan perusahaan milik orang tua Melody. Ares tidak mau itu terjadi, karena yang salah itu Melody, bukan ayahnya. Jadi dia tidak mau orang tuanya ikut menanggungnya juga. Karena Ares yakin ayah Melody tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Anika menahan putranya agar tidak berlutut di kakinya. Bangunlah, nak, ibu memaafkanmu asal kamu mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu perbuat. Dan minta maaflah pada kedua orang tua Nadine, karena kau sudah berani merusak anak gadisnya. Meskipun ini bukan sepenuhnya salahmu, tapi kamu tetap salah, ucap Anika dengan bijak. Terima kasih, Bu. Ares janji. Ares akan bertanggung jawab dan segera menemui orang tua Nadine.
ujar Ares sambil meneteskan air matanya. Ares bersumpah, dia akan membalas semua perbuatan Melody. Akibat ulahnya dia sampai mengecewakan orang tuanya. Nadine, tolong kamu obati luka Ares ya, pinta Anika. Iya tante, balas Nadine. Nadine membawa Ares beranjak ke ruang keluarga. Sedangkan Anika pergi ke belakang untuk mengambil kotak obat sekaligus membuatkan minuman untuk mereka. Tak lama, Anika kembali sambil membawa minuman dan juga kotak obat. Diminum dulu minumannya sayang, ucap Anika. Terima kasih bu, ucap Ares. Anika mengusap kepala putranya dengan sayang. Maafkan ayah yang sempat emosi ya sayang, ucap Anika. Ayah tidak salah bu, Ares memang salah. Karena sudah mengecewakan kalian, saut Ares. Anak ibu tidak salah. Yang salah orang yang sudah berani menjebakmu. Lain kali lebih berhati-hati lagi. Karena tidak semua orang di dunia ini baik, nak, ucap Anika. Ares mengangguk. Lalu Anika meninggalkan mereka berdua, membiarkan Nadine mengobati lukanya. Apa sakit? Tanya Nadine. Ketika melihat Ares sedikit meringis saat dia mengobati lukanya. Sedikit, saut Ares. Tak sengaja Nadine menekan luka Ares. Pelan-pelan sayang, pekik Ares. Maaf Hani, aku tidak sengaja, ujar Nadine. Ares membalasnya dengan senyuman. Nadine kembali fokus mengobati luka Ares. Sudah, ucap Nadine sambil meniup luka Ares agar tidak perih. Nadine memasukkan kembali obat tersebut ke dalam kotak obat. Nanti kau istirahat aja, tidak perlu mengantarku pulang, ucap Nadine setelah selesai merapikan kotak obatnya. Aku tak apa sayang, aku masih bisa mengantarkanmu pulang. Sekalian aku akan menemui orang tuamu, saut Ares. Nanti saja, setelah kamu sembuh baru kamu temui orang tuaku, Res. Aku tak mau lukamu semakin parah, cegah Nadine. Dia takut ayahnya akan bereaksi sama seperti yang dilakukan oleh Nevan. Bisa-bisa nanti luka Ares bukannya sembuh, malah semakin parah. Aku harus segera menyelesaikannya sayang, biar kita bisa secepatnya menikah, paksa Ares. Ares tidak mau menundanya karena setelah ini dia juga masih harus mengurus Melody. Terserah kamu saja, ucap Anika sambil menghela nafas. Bersambung.